itu sungguh-sungguh ada di hati di hari Natal ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Natal yang kita rayakan saat ini dari tahun ke tahun selalu memberi warna tersendiri. Ada sukacita, ada kedamaian, ada senyuman, ada ciuman, ada begitu banyak hal yang rasanya terlalu sulit untuk dilupakan kenangan tentang Natal ya. Sampai banyak lagu mengisahkan tentang kenangan Natal. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi ternyata cerita Natal di awal tidak seindah yang terjadi dan dirayakan saat ini. Ada pergumulan, ada pergolakan yang terjadi. Walaupun di ujungnya benar ada kedamaian di saat peristiwa kelahiran Sang Mesias. Pergumulan itu dimulai ketika malaikat menemui Maria. Tapi kita menemukan bahwa ternyata Allah tidak pernah salah pilih orang. Ya. Allah tidak pernah salah memilih orang untuk menjadi bagian dari karya-karya besarnya. Ketika ia mengutus malaikat Tuhan menghampiri Maria, dalam ketakutannya ia disapa oleh malaikat Tuhan, jangan takut. Engkau memperoleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung seorang anak oleh Roh Kudus, dan engkau akan menamai dia Yesus. Di awalnya ada keraguan Maria, bagaimana mungkin? Karena ia tahu akan siapa dirinya, ia tahu bagaimana kehidupannya, dan ia tahu budaya yang melekat padanya. Tapi ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita dari Tuhan, ia tunduk pada kedaulatan Allah. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Aku hanyalah seorang hamba. Ada totalitas yang diberikan oleh Maria dalam ketundukannya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita hari ini, di hari Natal ini, juga sama. Allah kembali tidak salah memilih orang. Yusuf yang adalah tunangan Maria, secara logika ia tidak dapat memahami akan kehamilan yang sedang terjadi pada tubuh tunangannya. Ia tahu, ya, kekasih Tuhan, ketika Maria mendengar kabar tentang kehamilannya, ia dituntun oleh Roh Allah tinggal selama 3 bulan bersama dengan Elisabeth. Ya, ia meninggalkan kampungnya, ia berjumpa dengan saudaranya Elisabeth, dan bisa saja itu merupakan cara dia untuk healingnya, cara dia untuk menerima keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Ia bergumul bersama dengan Elisabeth selama 3 bulan. Dan setelah itu ia kembali bersama dengan Yusuf. Tentu kehamilan ini menjadi berita yang tidak dapat disembunyikan. Yusuf tahu akan hal itu. Ia tidak memahami akan hal itu. Tetapi karena ia dinyatakan sebagai Yusuf ini seorang yang tulus hatinya, kita dapat menemukan bacaan itu dalam ayat yang ke-19. Keterangan Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati. Setiap tindakan yang mau ia lakukan, ia pertimbangkan dengan baik. Apa yang mesti ia lakukan? Ia sangat mencintai tunangannya. Tapi ia sendiri tidak dapat menerima secara logika. Bagaimana mungkin? Ia sangat percaya kepada Maria, sang tunangan. Tapi bagaimana mungkin? Di saat itu,
Hal ini sangat krusial sekali ya. Mari kita coba membayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Tentu ini menjadi pergumulan tersendiri. Bisa saja terjadi kehilangan kepercayaan terhadap pasangan kita. Bisa saja ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keraguan dalam diri kita terhadap pasangan kita. Tapi sekali lagi kita menemukan ada orang baik yang dipakai oleh Tuhan. Yusuf ini orang yang tulus hati. Karena itu ia tidak mau Maria sebagai orang yang paling ia cintai harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia tidak mau pasangannya mengalami hal-hal yang menyakitkan. Ya. Kalau sampai ia bercerai, maka gosip ini akan beredar dengan liar. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada Maria sebelum dia melahirkan Yesus. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, Allah bertindak. Di sini kita menemukan bahwa di dalam segala rencana Allah tidak ada yang gagal. Di dalam segala keputusan Allah tidak ada yang gagal. Allah akan ada dalam segala berkat. Ia yang memulai, ia yang akan berjalan bersama agar kita sama-sama bisa mengakhiri sebuah pertandingan. Allah datang dalam mimpi Yusuf. Allah menjelaskan dengan baik tentang kondisi Maria, bahwa ia bukan perempuan tercela. Ia mengandung dari Roh Kudus, dan bayi yang di dalam kandungannya datang dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari cerita ini kita menemukan ada kejujuran, ada ketaatan, ada ketulusan. Ayatnya yang kita baca pada ayat yang ke-25, ayat yang ke-23, bahwa anak darah itu akan mengandung seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini bukan sesuatu yang baru diberitakan kepada umat Tuhan, tetapi ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Kita dapat membaca itu dalam Yesaya 7 ayat 14. Allah sungguh-sungguh hadir, Allah sungguh-sungguh ada, dan Allah menggenapi apa yang Dia telah sampaikan. Ini membuktikan bahwa janji-janji Allah senantiasa tergenapi dalam kehidupan umat kesayangannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah ada dalam setiap keluarga sebagaimana janjinya. Immanuel, Allah menyertai kita. Mengapa Allah harus hadir dalam setiap keluarga? Karena Allah harus menyelamatkan setiap keluarga. Allah harus menggenapi janji-janjinya bagi setiap keluarga. Ia yang memulai setiap keluarga dengan meneguhkan dan memberkati. Ia juga yang akan menyertai setiap keluarga ketika menghadapi persoalan, pergumulan, rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya yang seringkali sampai hari ini masih hidup dalam kehidupan pribadi-pribadi dalam setiap rumah tangga. Ada anak yang tidak percaya kepada orang tua. Ada orang tua yang tidak percaya kepada anak-anaknya lagi. Ada suami yang sudah tidak percaya pada istrinya lagi. Ada istri yang sudah tidak percaya pada suaminya lagi. Karena apa? Karena kita lebih sering menggunakan logika-logika kita yang terbatas. Hari ini kita belajar di hari Natal ini
dan keterbatasan logika kita. Ada Allah yang selalu menyertai. Ada Allah yang tidak membiarkan rumah tangga dan keluarga itu hancur. Pertanyaannya, maukah kita mendengar suara Allah? Maukah kita memberi hati kita untuk menelusuri dengan baik apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita? Jika kita terus membiarkan logika-logika kita tanpa menghadirkan Allah, maka dipastikan rumah tangga anak-anak Tuhan bisa hancur. Ya. Orang tua tidak lagi menghargai, menghormati, ya, tidak memberi kasih sayang kepada anak-anak. Anak-anak juga tidak lagi memberi penghormatan kepada orang tua. Demikian juga pasangan-pasangan. Ya. Istri tidak lagi mau mendengar suami, suami tidak lagi mau mendengar istri. Maka apa yang terjadi? Dunia kacau balau. Natal hanya menjadi sebuah lip sync, hanya sebuah nyanyian Merry Christmas, ya, dan selamat hari Natal, kita berciuman, kita bergandengan tangan, kita bapelong. Tapi habis itu kedamaian itu hilang setelah lagu-lagu Natal itu berakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, di hari Natal ini, Yesus sungguh telah lahir. Ia yang adalah Immanuel, menyatakan dirinya kepada saya dan saudara dan hadir dalam setiap rumah tangga dan keluarga untuk menyelamatkan setiap rumah tangga dan keluarga dari kehancuran. Dunia boleh hancur, firman Tuhan saja berkata, langit dan bumi akan hancur, tapi firman Tuhan tetap kekal abadi. Karena itu peganglah firman Tuhan. Ia yang adalah Raja Damai itu akan datang. Ya. Ia yang Raja Damai itu lahir dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah memampukan kita untuk terus ada dalam kesetiaan, ada dalam ketaatan. Sebagaimana Yusuf dimampukan oleh Tuhan untuk memahami, karena ia memberi hati untuk mendengar. Ia tidak saja memberi telinga untuk mendengar, tapi hatinya tergerak ketika ia mendapatkan penjelasan dari Roh Allah di dalam mimpinya. Yusuf mampu mengikuti perintah Tuhan. Ini didasari pada pengakuan akan kuasa Tuhan. Demikian pula saya dan saudara. Dasarilah kehidupan rumah tangga kita dalam pengakuan akan kelahiran Yesus sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah memilih keluarga Yesus. Yusuf menjadi keluarga yang akan ada bagi Yesus dalam proses hidupnya. Demikian juga saya dan saudara. Allah memilih saya dan saudara sebagai keluarga-keluarga yang mampu menghadirkan damai di bumi. Amin. Amin. Kita akan mengakui iman kita kepada